warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ferry Polistriani dari K1 Pak Ika, mahasiswa PPG Daljab tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan tentang modul ajar yang sudah saya buat dengan mengambil tema menyayangi anak yatim pada fase C kelas 5. Pada modul ajar yang saya buat, saya menggunakan sarana dan prasarana diantaranya dengan media pembelajaran digital, yaitu dengan menggunakan PPT atau PowerPoint. Kemudian tujuan dari pembelajarannya adalah peserta didik dapat membaca, menulis, mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Peserta didik juga dapat menghafalkan surat Al-Ma'un dari lafaz ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Kemudian setelah itu, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, yaitu diantaranya siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian bagaimana bunyi surat Al-Ma'un ayat pertama. Setelah itu, kita langsung masuk kegiatan pembelajaran, di mana guru membuka pelajaran dengan berdoa, setelah itu mengondisikan kelas dan mengabsen siswa. Kemudian langsung ke kegiatan inti atau sintak pembelajaran PPL. Sintak pembelajaran PPL pada orientasi masalah, siswa disuruh untuk melihat tayangan video PPT tentang materi surat Al-Ma'un. Kemudian setelah itu pada fase mengorganisasi peserta didik, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan masalah yang tadi ditayangkan pada slide PowerPoint. Kemudian pada tahap membimbing penyelidikan, guru membimbing atau memantau siswa ketika sedang berjalannya diskusi dalam memecahkan masalah yang disajikan di orientasi peserta didik. Kemudian setelah itu pada tahap mengembangkan atau menyajikan karya, guru menyuruh atau meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Setelah itu pada tahap evaluasi, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian guru bersama-sama dengan siswa mengerjakan evaluasi. Setelah itu kegiatan penutup. Begitu Bapak modul ajar yang saya sampaikan. Materinya tentang apa itu tadi? Materi ajarnya Menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim. Nah, bagaimana Ibu mengkontekstualisasikan materi ajar dalam kehidupan nyata? Nah, untuk anak-anak seperti apa kontekstualisasinya materi itu? Oke, Bapak, terima kasih. Pada materi surat Al-Ma'un ini kan surat Al-Ma'un menjelaskan tentang bagaimana siswa atau bagaimana melakukan perbuatan peduli atau empati terhadap orang lain. Nah, di sini siswa setelah mempelajari surat Al-Ma'un itu siswa diharapkan lebih untuk mempedulikan orang-orang di sekitar mereka dengan cara memberikan bantuan, misalkan kepada anak yatim, orang miskin, atau mungkin dengan proyek siswa diminta untuk mengamati di sekitar mereka apakah ada orang yatim atau orang miskin dengan cara memberikan sumbangan atau penggalangan dana untuk mereka. Begitu Bapak. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan belajar ya kan, teori belajar. Nah ya kemarin belajar tentang teori belajar. Nah, teori belajar apa itu yang Ibu ketahui dan jelaskan? Teori belajar itu ada 4 nih Bapak, ada kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, dan behavioristik. Pada teori kognitif itu siswa diharapkan lebih untuk mencari pengetahuannya sendiri. Kemudian pada konstruktivisme siswa dibimbing untuk berpikir lebih aktif. Sedangkan pada humanisme siswa itu dihadapkan untuk belajar memanusiakan manusia. Seperti itu Bapak.
Nah, selanjutnya ya kan terkait dengan modul itu ada istilah TP, EP dan ATP. Itu apa itu? Yang TP dipahami. ya, TP itu tujuan pembelajaran, sedangkan ATP itu alur tujuan pembelajaran. Ya, jelaskan. Ya. Satu. Tujuan pembelajaran itu diantaranya tadi yang di modul ajar ya Pak. Saya kan mengangkat tema menyayangi anak yatim. Itu di subtema yang pertama, siswa itu diharapkan bisa membaca, menulis, dan melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar. Kemudian pada alur tujuan pembelajaran itu setelah siswa mempelajari surat Al-Ma'un, maka siswa diharapkan siswa bisa membaca, menulis, dan mengartikan surat Al-Ma'un dengan lancar dan benar. Kemudian sinyalnya saya kurang bagus. Kita lanjutkan. Tentang TPACK. TPACK itu apa itu? TPACK. TPACK itu singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Kalau di kelas seperti apa itu? Kalau di kelas. Dalam penggunaan TPACK itu bisa disematkan di media pembelajaran Bapak. Ketika kita mengajar anak, kita bisa menggunakan TPACK dengan menyematkan TPACK di media pembelajaran seperti penggunaan PPT atau mungkin video animasi untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya terkait dengan pendekatan ya Bu ya, pendekatan pembelajaran. Kemarin sudah kita pelajari istilah PBL dan PJBL. Nah, apa itu PBL, apa itu PJBL, dan bedanya seperti apa itu? Baik Bapak, kalau PBL itu pembelajaran yang memfokuskan anak untuk memecahkan masalah atau anak itu disuruh untuk berpikir atau mencari pengetahuannya sendiri. Sedangkan PJBL itu pembelajaran yang membimbing anak untuk menghasilkan karya atau produk. Nah, terus lanjut terkait dengan asesmen sekarang. Bu, dengar suara saya, Bu Heri? Dengar Pak. Asesmen ada berapa Ibu yang Ibu terapkan di kelas? Ada berapa asesmen? Asesmen itu kan hampir sama dengan penilaian ya Bapak. Untuk asesmen yang saya terapkan di kelas itu ada 3. Yang pertama, asesmen diagnostik atau penilaian sebelum pembelajaran, misalkan dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Kemudian asesmen yang kedua yaitu formatif. Asesmen formatif itu biasanya bisa dilakukan ketika kita sedang pembelajaran, misalkan dengan observasi pengetahuan atau observasi sikap. Kemudian yang ketiga ada asesmen sumatif, itu bisa berbentuk tertulis, misalkan ulangan harian atau mungkin penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester. Begitu Bapak. Terus sekarang lanjut kepada ngaji sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Terus bawahnya. Qalu ya bana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min
nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Nah, itu diingat-ingat ya. Shadaqallahul azim. Ada istilah goreb ya Ibu, istilah-istilah yang tidak biasa. Nah, tadi ya kan di atas ada imalah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Sudah. Nah, ini ada wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, itu bisa. Nah, bukan bisal ismu, tapi bacanya bisalismu. Bisalismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Nah, sekarang ini yang bawah. Coba baca. Alif lam mim kaf ha ya ain shad sin mim. Saya kira sudah itu saja Ibu untuk ujian kali ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Mohon bimbingannya Bapak. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.